kasih atas waktunya sebelumnya Pak Budi dan teman-teman semua. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktek kerja lapangan di kantor BPRD Buleleng, yaitu pada bagian keuangan, pembayaran, dan akuntansi. Sebelumnya perkenalkan saya Nini Widiawati dengan NIM 2012061002 dari Prodi Ilmu Komunikasi Indra. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan apa saja kegiatan kita saya di ruang pembayaran dan akuntansi di kantor DPRD Kabupaten Buleleng, sebelumnya saya akan membahas dulu terkait dengan PKL dan kantor DPRD Buleleng. Nah, PKL ini merupakan suatu hal yang wajib yang diikuti oleh mahasiswa khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, PKL ini bertujuan untuk mempraktekkan skill yang kita punya atau skill yang kita dapat di kampus untuk kita praktekkan di suatu instansi, industri, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan PKL pada kali ini yaitu dilakukan di kantor BPRD Buleleng, di mana kantor BPRD Buleleng ini adalah suatu lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng. Nah, di mana DPRD Buleleng ini memiliki 45 anggota dewan yang tersebar dalam 8 partai politik. Nah, jika dilihat dari struktur organisasinya, DPRD Buleleng ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian umum, yang kedua ada bagian pengawasan dan humas, yang ketiga ada bagian persidangan, kesalahan perundang-undangan, dan yang keempat yaitu bagian keuangan dan anggaran. Itu ada 3 bagian lagi, dibagi lagi, yaitu ada anggaran, akuntansi, dan verifikasi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan PKL di bagian keuangan, yaitu pembayaran dan akuntansi. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan pengecapan SPJ. Nah, melakukan pengecapan SPJ ini dilakukan karena SPJ itu memiliki beberapa tahapan yang melalui banyak sekali tahapan, mulai dari pemeriksaan, penginputannya dilakukan di berbagai aplikasi. Nah, setelah melakukan penginputan, SPJ itu akan dicap sesuai dengan tanggal penginputan. Next. Untuk yang kedua yaitu memilah SPJ asli dan arsip untuk keperluan tutup buku akhir bulan. Nah, SPJ ini ada 2, ada SPJ asli dan ada arsipnya. Nah, ketika SPJ masuk ke ruang pembayaran dan akuntansi, itu akan diinput dan kemudian pada akhir bulan akan dilakukan pengecekan seberapa banyak SPJ yang masuk, apakah sudah balance antara yang sudah diinput dan SPJ yang ada, seperti itu. Yang kedua yaitu memilah pajak sesuai pasal. Nah, SPJ ada beberapa SPJ yang pembayarannya itu terdapat pajak. Itu akan dikirim ke ruang pembayaran dan akuntansi, di mana pajak itu belum tersusun sesuai pasalnya. Jadi saya mendapatkan tugas untuk memilah pajak tersebut sesuai dengan pasal yang sudah ditentukan. Next. Selanjutnya itu menggabungkan pajak sesuai SPJ. Nah, ketika pajak tadi sudah dipilah satu persatu sesuai pasal, maka pajak itu akan ditempatkan di SPJ sesuai SPJ yang sudah tertera di pajak tersebut. Selanjutnya itu ada input SPJ dalam aplikasi BKU atau buku kas umum. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, SPJ itu melalui beberapa proses atau melalui beberapa tahapan sampai SPJ itu benar-benar selesai untuk diinput. Salah satunya yaitu diinput di aplikasi BKU. Nah, dalam aplikasi BKU ini ada beberapa hal yang diinput, yaitu ada tanggal inputan SPJ, kemudian ada nomor rekeningnya, kemudian ada jumlah dari SPJ tersebut, nominal SPJ-nya, kemudian siapa pembuat dari SPJ tersebut. Next. Selanjutnya melakukan pengecekan SPJ asli dan arsip untuk tutup buku di akhir bulan. Untuk akhir bulan biasanya saya diberikan tugas untuk mengecek kembali SPJ yang ada, berapa SPJ yang masuk, kemudian disesuaikan per nomor rekening. Nah, seperti yang sudah digambar sebelahnya, itu SPJ yang sudah fix, yang sudah balance, di mana SPJ itu sudah sesuai dengan nomor rekening, sudah sesuai dengan di aplikasi, makanya sudah diikat dan bisa melalui proses selanjutnya di ruang
verifikasi. Next. Nah, selanjutnya itu melakukan penginputan pajak PPN pasal 21, 22 melalui aplikasi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pajak tadi yang sudah dipilah per pasal itu akan diinput kembali melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam penginputan ini banyak sekali tahapan yang harus kita lalui. Tahapan yang pertama mulai dari penginputan yang namanya NPWP, kemudian yang kedua baru kita akan memasukkan nominal-nominal dari pajak tersebut. Next. Ini kegiatan sama input pajak. Nah, yang terakhir itu ada menulis pajak pada SPJ yang sesuai. Nah, ketika pajak sudah dipilah, maka di pajak itu ada nominal dan nomor NPWP namanya. Nah, nomor itu akan dituliskan di SPJ asli. Nah, mungkin untuk kendala saya tidak buat di PPT. Untuk kendala saya ketika melakukan praktek kerja lapangan di kantor DPRD Buleleng, khususnya di keuangan, yaitu pembayaran dan akuntansi. Yang pertama, ketika saya pertama kali masuk ke sana, itu kayak staffnya itu kayak nggak welcome gitu. Karena ketika saya melakukan pengenalan, karena mereka tahu kita tidak jurusannya di sana, beda jurusan, mungkin mereka ragu dengan keahlian kita, mungkin kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang mereka kerjakan sehari-harinya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai bertanya-tanya apa yang bisa saya bantu. Mungkin awalnya saya tidak berani untuk membantu untuk masalah input, apalagi di aplikasi, takut salah karena ini berhubungan dengan uang. Jadi saya hanya membantu untuk melakukan cap SPJ seperti itu. Habis itu membawa berkas untuk dimintai tanda tangan ke atasan, habis itu meminta nomor surat untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu kendala yang memang benar-benar buat down ya, karena awal kita masuk tuh kayak emang bukan skill kita di sana seperti itu, tapi kita karena dibagi perbagian jadinya susah kita untuk beradaptasi melakukan kegiatan di sana. Namun karena sudah berjalan, kita udah sering nanya apa yang perlu kita bantu, jadinya bisa menyesuaikan dan ada kerjaan yang bisa kita bantu. Mungkin itu saja sih Pak kendala dan solusi dari saya. Sekian presentasi, saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi, 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 Om. Berikan aplaus.